Segala sesuatu yang kami lakukan dalam hidup ini semuanya akan sia-sia kecuali kami memuliakan Tuhan melaluinya. Kecuali kami meninggikan nama Tuhan. Tuhan, kami mengundang Engkau untuk sungguh-sungguh hadir dan bertahta berdaulat dalam setiap kelakuan kami setiap hari. Setiap keputusan kami yang kami ambil dalam kantor kami, di dalam rumah tangga kami, dalam bergaul, dalam hobi kami. Tuhan, berkenanlah memakai hamba-hamba-Mu ini, anak-anak-Mu ini, untuk meninggikan dan memuliakan Tuhan. Tuhan, kami selalu mengaku kami kurang hikmat. Tak seorang pun yang hidup di dunia ini punya cukup hikmat untuk tahu semua jawaban. Tak seorang pun di dunia ini yang tidak pernah mengambil keputusan yang salah. Oleh karena itu kami senantiasa membutuhkan Engkau di hidup kami. Tanpa-Mu Tuhan, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan, hanya Engkau yang dapat memimpin, menuntun, membimbing kehidupan kami, menuntun setiap langkah kami. Jadikan kami indah, jadikan jemaat ini berkat ya Tuhan, di mana Engkau letakkan kami. We need your wisdom. Kami butuh hikmat-Mu ya Tuhan Yesus. Kami punya Alkitab di tangan kami. Kami butuh Roh Kudus bisa menjelaskan kepada kami sehingga kami bisa mengaplikasinya. Ya, kami kurang hikmat untuk mengetahui apa yang Alkitab maksudkan ya Tuhan. Dan kami tidak tahu bagaimana itu bisa kami masak demikian rupa. Kami bisa nikmati dan keluarga kami, orang-orang yang kami cintai bisa menikmatinya. Jadikan kami adalah orang-orang yang bijaksana di akhir zaman ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan bawa kami dalam segala kemenangan. Berbicara kepada kami Roh Kudus. Engkau baik ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semuanya. Silakan duduk kembali. Oh, saya selalu bergairah untuk mengajarkan firman Tuhan, khususnya kitab Pengkhotbah sepanjang hari ini. Wow. Di kebaktian pagi tadi saya sampaikan pasal 5. Dan saya membahas tentang mulut. Apa arti sesungguhnya yang mendalam tentang menjaga mulut kita. Ternyata menjaga mulut tidak sekedar cuma menjaganya dari berkata yang salah atau berkata kotor atau dosa. Tetapi tahu membedakan bagaimana mulut itu dipakai untuk yang terutama. Tahu gimana menggunakan mulut kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan sejak bangun tidur, sebelum minum air, sebelum gosok gigi. Saya ajarkan dengan praktis. Dan juga kapan mulut itu dipakai itu hal-hal yang penting. Meskipun bukan terutama, penting mulut kita pakai untuk karir kita, untuk pelayanan kita, pekerjaan kita, pernikahan kita. Kapan dipakai untuk bergurau, bercanda, bersenda gurau, hal-hal yang netral. Tapi jangan di bawah itu, karena pasti kita dapat masalah. Karena dengan mulut kita dihukum, dengan mulut kita dibenarkan. Lalu kebaktian setelahnya saya nikmati dengan kebaktian 2 mengajarkan tentang damai sejahtera. Apa artinya damai, apa artinya sejahtera? Saya jelaskan semuanya, saya jelaskan berkat-berkat organiknya Tuhan. Beda dengan kimiaannya dunia. Saya pakai bahasa-bahasa yang mungkin modern sehari-hari. Dan cara outlook memandang kehidupan ini, bahwa segala hal yang baik selalu ada waktunya, hal yang buruk akan terjadi pada setiap kita. Bukan memiliki iman negatif, tapi kita memiliki iman yang realistis. Dan bagaimana kita tetap bisa mengasihi dan mencintai Tuhan, dan tetap berkemenangan. Saudara, saya dorong Anda mesti harus beli CD-nya. Seperti saya katakan kebaktian-kebaktian sebelumnya, bukan demi uangnya, bukan demi jualan. Sungguh kalau saya bisa, karena bukan saya yang set harganya. Tapi kalau saya bisa, saya kasih Anda semua free. Karena saya rasakan sayang kalau Anda tidak mendengarkan semua. Tentunya mendengarkan sekali, kayak 2 minggu yang lalu. Perlu diresapi, bukan pengajaran-pengajaran seperti ini gak gampang sekali. Bisa harus didengarkan lagi dan lagi, karena ini berguna untuk kehidupanmu. Tapi saya ingin jemaat untuk betul-betul mendengarkan full serinya. Kenapa? Karena saya rasa sayang kalau Anda tidak dengar. Istri saya aja saya beritahu, kamu harus dengar semuanya, bukan karena suamimu yang berkhotbah.
Sebab setiap kali saya mempersiapkan khotbah seperti ini, saya tidak punya persiapan dengan cara mempersiapkan khotbah, mempersiapkan apa yang saya mau ngomong. Saya tidak pernah mempersiapkan khotbah dengan cara seperti itu. Saya selalu mempersiapkan hati saya dengan nyanyian, dengan berbahasa lidah, sehingga saya sendiri belajar banyak ketika berkhotbah seperti ini. Seperti Roh Kudus bicara lewat mulut saya, kata-kata hikmat yang tidak saya pikirkan sebelumnya, yang betul-betul bisa jadi jawaban buat semua orang. Setiap perkataan itu pasti berarti buat orang-orang tertentu. Saya dorong Anda memilikinya. Kenapa saya tidak kasih free? Karena kalau kasih free Anda pasti tidak akan menghargainya. Dan pasti tidak akan didengarkan. Ya, jadi saya dorong semuanya. Ini seperti kalau saya pergi makan es krim yang enak. Saya punya 3 anak-anak yang anak kebaktian 3, yaitu anak yang ketiga Warren minum dengan enak, tapi ternyata Koko dan Cece-nya tidak minum es krim itu. Saya pasti ngomong, lain kali harus saya ajak ke sini. Saya sekarang kepingin ajak Warren pergi ke Disneyland karena Koko sama Cece-nya pernah ke Disneyland berkali-kali. Dia belum pernah, saya kepingin dia karena dia suka Mickey Mouse. Si Warren itu kalau bangun tidur cari Mickey Mouse. Dan saudara, seperti itu perasaannya, rasa sayang dan hampa untuk anak yang lain yang tidak mendengarkan dan tidak mengalami yang baik yang dari Tuhan. Saya dorong Anda, please, itu suatu investasi yang luar biasa. Ada banyak hal yang akan diluputkan, malah petaka diluputkan dalam kehidupan Anda, dan banyak berkat yang akan Anda raih. Amin, saudara-saudara. Ngomong sama kanan kirinya, ngomong seperti ini, kalau Anda tidak mampu beli, saya belikan untuk Anda. Ngomongkan seperti itu. Amin. Mari kita sekarang buka pasal yang ke-7. 2 minggu yang lalu ketika saya sampaikan firman Tuhan tentang pengkhotbah ini, siapa yang diberkati oleh Tuhan? Puji Tuhan ya. Dan pasal yang ke-7 kita akan renungkan hari ini. Judulnya dimunculkan, gak apa-apa selama kita membaca firman ini nanti ya, yang terutama di dalam hidup ini. Dan saya minta Pak Adrian untuk membacakannya untuk kita. Cukup panjang ini, pasal 7 semuanya dibaca dari judulnya, baca dengan jelas. Alright. Pengkhotbah pasal 7. Oke. Hikmat yang benar. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Bersedih lebih baik daripada tertawa, karena muka muram membuat hati lega. Orang berhikmat senang berada di rumah duka, tetapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersukaria. Mendengar hardikan orang berhikmat lebih baik daripada mendengar nyanyian orang bodoh. Karena seperti bunyi duri terbakar di bawah kuali, demikian tertawa orang-orang bodoh. Ini pun sia-sia. Sungguh pemerasan membodohkan orang berhikmat, dan uang suap merusakkan hati. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya, panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Janganlah mengatakan, mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang, karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Hikmat adalah sama baiknya dengan warisan, dan merupakan suatu keuntungan bagi orang-orang yang melihat matahari. Karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang, dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Perhatikanlah pekerjaan Allah. Siapa yang dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkannya? Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Dalam hidupku yang sia-sia, aku telah melihat segala hal ini. Ada orang saleh yang binasa dalam kesalehannya, ada orang fasik yang hidup lama dalam kejahatannya. Janganlah terlalu saleh, janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Mengapa engkau akan membinasakan dirimu sendiri? Janganlah terlalu fasik, janganlah bodoh. Mengapa engkau mau mati sebelum waktumu? Adalah baik kalau engkau memegang yang satu dan juga tidak melepaskan yang lain, karena orang yang takut akan Allah luput dari kedua-duanya. Hikmat memberi kepada yang memilikinya lebih banyak kekuatan daripada 10 penguasa dalam kota. Sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik
dan tidak pernah berbuat dosa. Juga janganlah memperhatikan segala perkataan yang diucapkan orang, supaya engkau tidak mendengar pelayanmu mengutuki engkau. Karena hatimu tahu bahwa engkau juga telah kerap kali mengutuki orang-orang lain. Kesemuanya ini telah kuuji untuk mencapai hikmat. Kataku, aku hendak memperoleh hikmat, tetapi hikmat itu jauh daripadaku. Apa yang ada itu jauh dan dalam, sangat dalam. Siapa yang dapat menemukannya? Aku tujukan perhatianku untuk memahami, menyelidiki, dan mencari hikmat dan kesimpulan, serta untuk mengetahui bahwa kefasikan itu kebodohan dan kebebalan itu kegilaan. Dan aku menemukan sesuatu yang lebih pahit daripada maut, perempuan yang jala, yang hatinya adalah jerat dan tangannya adalah belenggu. Orang yang dikenan Allah terhindar daripadanya, tetapi orang yang berdosa ditangkapnya. Lihatlah, ini yang kudapati, kata pengkhotbah, sementara menyatukan yang satu dengan yang lain untuk mendapat kesimpulan. Yang masih kucari tetapi tidak kudapati seorang laki-laki di antara 1000, tetapi tidak kudapati seorang perempuan di antara mereka. Lihatlah, hanya ini yang kudapati, bahwa Allah telah menjadikan manusia yang jujur, tetapi mereka mencari banyak dalih. Terima kasih. Kita doa sekali lagi, Roh Kudus beri kami penjelasan-penjelasan. Hamba-Mu sepenuhnya bergantung kepadamu. Hamba-Mu tidak tahu apa yang akan hamba-Mu katakan dan dari mana mulai menjelaskan, tapi Roh Kudus sendiri akan menjelaskannya kepada jemaat lewat mulut hamba ya Tuhan. Jelaskan kepada kami semuanya sehingga kami mengerti lewat kelakuan kami bisa memuliakan Tuhan. Di dalam nama Yesus, amin. Saudara, hikmat yang benar, pasal 7, itu sebenarnya artinya bagaimana kita memuliakan Tuhan lewat tingkah laku kita. Hikmat itu bukan suatu teori, bukan satu filosofi, filsafat. Hikmat itu nampak dalam decisions, dalam keputusan. Hikmat itu nampak di dalam deeds, dalam perbuatan. Jadi bukan filsafat. Jadi jangan pernah khawatir. Untuk kita itu perlu sekolah hikmat 4 tahun. Hidup ini adalah sekolah Roh Kudus seumur hidup. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak berani jalan sendiri tanpamu, tanpa Rohmu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Hidup ini begitu fragile, mudah pecah. One decision, one wrong decision can destroy you. Satu keputusan yang salah aja bisa menghancurkan sebuah pernikahan, bisa menghancurkan sebuah karir. Hidup ini tidak patut merasa aman di luar Tuhan. Ya, karena kita nggak tahu masa depan. Dan hidup itu begitu fragile, begitu mudah pecah. Kita itu gampang sekali frustrasi sama diri kita. Sekalipun kita sudah membuat 100 keputusan yang benar, satu keputusan salah sanggup membuat seseorang bunuh diri. Berapa banyak di antara kita kalau kita jujur, sesungguhnya kita ini, karena kita nggak mengaku aja. Kita sebenarnya di dalam diri kita ada dark secret, bukan dark chocolate. Di dalam diri kita ada suatu rahasia gelap dalam setiap pribadi, di mana dia tidak puas dengan dirinya. Ada perempuan yang tidak puas dengan penampilannya. Di dalam diri kita ada dark secret. Setiap kita, ada di antara kita yang minder bagian tubuhnya, ada juga yang minder mungkin beberapa fitur-fitur dalam hidupnya. Tapi kita tidak mengakuinya, kita pasang topeng, apalagi kalau kita ke gereja. Berapa banyak di antara kita nggak suka melakukan terus kebiasaan buruk yang sama jatuh bangun di sana. Kita nggak beranian, kita mau pergi ke siapa untuk beritahu ini. Tapi setiap kali kita melakukannya, kita semakin benci diri sendiri, tidak suka diri sendiri. Ada orang yang mungkin tidak masalah dengan
materi, tapi masalah dengan gambar diri. Ada orang seolah-olah luarnya gambar dirinya oke, tetapi perfeksionis. Kadang-kadang sangat tricky sekali, jebakannya besar sekali untuk melihat kalau orang itu gambar dirinya, penampilannya bagus, gambar dirinya confident, pede sekali. Tunggu sampai seorang wanita menikahi dia baru tahu betapa perfeksionisnya dia. Dan orang ini tetap sekalipun tampaknya gambar dirinya sempurna, ternyata dia tidak bisa hidup bersampingan, berdampingan. Dia tidak bisa betul-betul menemukan intimasi di hidupnya. Dengan Roh Kudus juga nggak bisa ternyata. Sama istrinya aja nggak bisa betul-betul intim, dekat. Intim bukan bicara hubungan seks saja. Keintiman itu bukan cuman hubungan seks yang cuman sebentar. Tetapi justru hubungan sehari-hari yang jauh lebih lama, jauh lebih panjang, jauh lebih komplit. Di atas ranjang cuman berapa menit. Di luar ranjang berjam-jam kita hidup bersama. Suami istri gagal untuk bisa betul-betul intim. Saudara-saudara, di dalam setiap kita sebenarnya kalau mau jujur, kita membutuhkan hikmat Tuhan. Kita haus lebih dari sekedar roh agamawi, sekedar ritual agamawi. Kita ingin mendapat solusi, mendapat jawaban. Di sini jawabannya, Roh Kudus jawabannya. Iya Pak, tapi saya sudah sering ditumpangi tangan, lebih dari tumpang tangan. Dan makanya itu pengajaran seperti ini didengarkan baik-baik. Karena pengajaran seperti ini bisa memberi kita kemerdekaan. Sungguh-sungguh akan memerdekakan kita. Amin saudara-saudara. Hikmat yang benar bicara tentang bagaimana bukan sekedar memperbaiki kelakuan, tapi bagaimana dalam setiap tingkah laku kita bisa meninggikan dan memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Kita nggak perlu lagi merasa tidak suka sama diri sendiri. Gambar diri kita bisa pulih. Dan kadang-kadang untuk melakukannya, kita harus pergi ke suatu tempat yang ekstrim, yaitu tempat pemakaman. Setelah membaca ayat-ayat ini, Adiasa akan selalu ramai didatangi orang yang bukan mengelayat, tapi mencari hikmat. Saya tidak ajarkan Anda pergi ke kuburan keramat, lalu cari jimat. Nanti orang-orang nggak ngerti Anda ke sana tidak ada KTP, ditangkap Pak Camat nanti. Yang dimaksud ayat ini bukan pergi ke pekuburan, tapi you must think clearly about death if you want wisdom in life. Kau harus berpikir dengan jelas tentang kematian. Clearly, jelas. Jangan setiap kali ada pembicaraan tentang kematian kita selalu berkata, hush. Ayat pertama berkata, nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Kita harus berpikir jelas tentang death, kematian. Dimulai dari sana dulu. Kita harus ingatkan diri kita bahwa kita semua akan mati. Dan kalau kita matinya besok pagi, kita akan tahu apakah kita sudah hidup bijaksana enggak. Kalau kita matinya besok pagi. Saya tidak berbicara omong kosong di sini. Sangat mungkin besok pagi salah satu di sini mati. Dan itu bisa jadi Anda atau saya. Really think, if you die tomorrow, kalau mati besok, apa yang belum kelar di hidupmu sekarang? Langsung kita prioritasnya langsung sampai dengan jelas, langsung berada di posisi yang jelas. Waktu kita pikir tentang kematian, kita bisa melihat hidup kita sangat jelas. Aku belum betul-betul mendapatkan pengampunan Tuhan di area ini. Aku belum sungguh-sungguh membereskan soal itu. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaklah orang yang hidup memperhatikannya. Bersedih lebih baik daripada tertawa, karena muka muram membuat hati lega. Orang berhikmat senang berada di rumah duka,
Saya bubarkan ibadah langsung ke Adiasa. Tetapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersukaria. Kasihan mereka yang mau pesta Sweet 17 habis ini. Sedikit yang datang. Mendengar hardikan orang berhikmat lebih baik daripada mendengar nyanyian orang bodoh. Karena seperti bunyi duri terbakar di bawah kuali, demikianlah tertawa orang bodoh. Ini pun sia-sia. Setelah kematian, yang harus kita pandang dengan jelas adalah permasalahan. Saudara-saudara, mari kita berharap akan terjadi masalah di hidup kita. Kalau kita mau hidup bijaksana. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Saudara-saudara, mari kita berharap bahwa kita akan mendapat masalah. Dari masalah kecil maupun masalah serius. Sebagai pendeta, saya dan sebagai orang muda, saya melayani banyak sekali orang yang dalam masalah. Saya melihat rata-rata, saya melihat ada dua macam orang kalau bicara soal kematian karena penyakit. Yang satu adalah orang yang sehat, yang satu adalah orang yang sakit-sakitan, tapi dua-dua akan mati. Dari 10 orang yang saya lihat, mungkin juga karena gaya hidupnya salah. Karena itu tidak terlambat untuk sekarang kita perbaiki gaya hidup kita. Saya sendiri hari-hari ini banyak memperbaiki gaya hidup, dibantu oleh beberapa saudara yang sangat peduli. Saya dan istri saya sudah 1 minggu ini makan suket. Makan sayur, makan buah. Saya betul-betul jadi son kokong. I want to live long because I love life. Tapi saya tidak mendewakan hal itu. Saya melihat ada orang dari 10 orang, semuanya kaya atau miskin, 9 diantaranya atau 10-10-nya yang saya lihat per grup, per 10 orang, semuanya badannya ditambal sulam, ditusuk sana, tusuk sini, bedah sana, bedah sini. Benar. Ada yang bukan karena salah gaya hidupnya, ada yang memang karena penyakit yang tidak bisa dihindari. Contohnya, saya melihat 100 orang di depan saya, 99 minimal ada satu penyakit ketika dia tua, dan dia akan menderita sekaya apapun juga, dia tetap harus hadapi masalah itu sendiri dengan Roh Kudus. Uangnya cuman bisa membuat dia dioperasi di Surabaya atau di Singapura, itu aja bedanya. Uangnya cuma bisa, seperti yang saya katakan kebaktian yang tadi sebelumnya, kalau yang orang miskin mati duluan karena nggak bisa beli tabung oksigennya. Kalau orang yang kaya bisa lekat kabelnya ke mesin, dia bisa ditopang mesin karena dia bisa perpanjang, perpanjang tabungnya selama 1 bulan. Bedanya cuma 1 bulan tok, orang kaya dan miskin. Bedanya cuma kelas kamarnya di rumah sakit dan jam besuknya. Kalau kelas 3 besuknya rame-rame, dan setelah selesai tidak boleh rame-rame. Kalau kelas VVIP kapanpun bisa besuk, tapi sakitnya sama setiap kelas. Rasanya sama. Dari semua ini saya tidak menjadi orang yang berpikiran negatif, jangan salah. Tapi saya menjadi orang yang berpikiran bijaksana. Bahwa kita semua ini benar, nasib itu tidak di tangan kita. Tahukah Anda? Elisa pun matinya sakit. Saya tidak ajari ini supaya kita punya iman sakit. Saudara jangan salah sangka. Kalau ini keluar dari mulut seorang hamba Tuhan tidak percaya kuasa kesembuhan atau tidak membuktikan ada pengurapan di sana, maka Anda bisa jangan dengarkan. Ini hanya suatu cover up aja bahwa orang itu tidak percaya kuasa kesembuhan. Saya melihat mujizat itu di depan mata saya. Saya melihat Tuhan itu menjawab doa dengan ajaib. Tapi jujur saya beritahu,
gimana pun juga, hidup ini susah diprediksi. Saya tahu beberapa orang yang sangat sehat. Ada beberapa orang yang saya kenal di dalam kesehatan yang bugar prima, mengalami kecelakaan dan mati seketika dan meninggalkan anaknya masih kecil. Saya bisa setiap hari melihat hal-hal seperti ini. Saya tahu saudara-saudara yang sehat tidak beda dengan yang sakit. Apakah berarti mari kita sakit saja? Ya enggak, yang sehat aja enggak beda yang sakit, apalagi yang sakit sudah pasti mati. Maksud saya di sini adalah, mari saya ajari kita untuk bisa melihat permasalahan dan siapkan diri kita kalau kita mengalami suatu masalah. Siapkan diri kita untuk kalau kita mengalami masalah, siapkan diri kita untuk mendapat goal yang tepat. Saudara, saya membuat keputusan di hidup saya. Di kebaktian sebelumnya saya ngomong sama jemaat, kalau suatu hari saya dapat kanker, tidak menutup kemungkinan. Saya tidak ngimani tentunya, saya tidak bicara dari sisi jubah urapan iman. Saya bicara dari Bapak Hikmat. Kalau saya kena kanker suatu hari, jangan bilang saya ini punya kepahitan. So, ada orang yang tidak punya kepahitan yang manis sekali, yang kepahitan malah nggak kanker-kanker. Kalau sampai Philip ini kanker dan mati suatu hari, jangan ada yang berkata, oh kenapa dan kenapa. Saya tidak tahu, Elisa matinya sakit. Billy Graham, tidak cacat celah. Parkinson, tidak cacat celah. Saya tidak ajarkan kita beriman pada penyakit ya. Tapi hikmat mengajarkan kita untuk lihat dengan realistis. 10 orang yang saya lihat, 10-nya badannya didedel-dedel. Jadi saudara-saudara, mari sebelum kita bangun sesuatu di hidup ini, kita siapkan dulu apa yang terutama di hidup ini. Saya mengambil satu kesimpulan di bawah matahari ini yang kita bisa lakukan dalam memuliakan Tuhan. Itu yang kekal. Saya jaga diri, tentu jaga diri. Justru kalau kita bisa lihat kematian di depan sesuatu yang pasti, kita sekarang akan mempersiapkan diri untuk kehidupan yang paling maksimal. Amin. Baik itu kesehatan, baik itu dari sisi apapun, kita maksimal. Karena itu saya sekarang selalu punya prinsip gini, hidup kita ini adalah kesempatan untuk memperbaiki kesalahan kita. Hidup ini adalah kesempatan untuk memperoleh pengampunan dari Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan untuk mempersiapkan rumah kita yang akan datang di sorga. Hidup ini adalah kesempatan untuk bisa mencintai orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita. Sehari demi sehari. Saya cerita panjang lebar, dengarkan sendiri di CD-nya. Saya ceritakan bagaimana pernikahan yang paling indah pun suatu hari harus dipisahkan oleh maut. Jarang sekali suami istri yang matinya bareng kecuali kecelakaan, kecuali pokoknya perkecualian. Saudara-saudara, segala mimpi indah di hidup ini akan berakhir. Let me remind you. Semuanya akan berakhir. Semua akan berakhir. Itu membuat kita akhirnya harus memikir ulang banyak prioritas yang akan menentukan kelakuan kita. Pergi ke rumah duka, itu penting. Saya beruntung sebagai orang muda, saya dipanggil jadi pendeta. Saya lihat orang dalam permasalahannya. Dan saya lihat orang kaya miskin dilanda masalah yang sama. Tidak ada perbedaannya, yang beda cuma tabungnya bisa ekstra 1 bulan. Cuman itu aja. Yang beda cuma kelas perawatannya. Saudara-saudara, saya tidak ngomong cuma dari sisi penyakit. Dari sisi segala sesuatu yang indah, semua akan berakhir. Dan masalahnya berakhirnya bukan di sorga. Di hidup ini akan berakhir. Semuanya. Seindah-indah kita punya hubungan dengan anak kita. Seindah-indahnya, suatu hari dia akan menikah. Kita tidak akan jadi segalanya. Dia akan ada orang yang lebih penting dari kita. Bisa bayangin suatu hari anak cewek saya, anak perempuan saya, suatu hari akan harus firman Allah yang ajarkan lebih mencintai suaminya dari mencintai papanya. Aduh, saya nggak bisa terima itu. Mending sekarang nggak kasih makan sama saya. Dan seindah-indahnya yang baik pun akan berakhir, seindah-indahnya yang buruk pun akan berakhir. Selingkuh, punya simpanan, cepat lambat akan berakhir. Kalau berakhirnya bukan Anda, orang yang selingkuh yang mati dulu, dan dia menyesal sekali, dia telah meninggalkan keluarganya, dia harus mati dan dia harus rasakan pil pahitnya sendiri selama dia masih bernafas. Kalau tidak, dianya nggak apa-apa,
Istri yang dia tinggalkan, saya dengar cerita yang tragis bagaimana seorang suami selingkuh, kawin lagi, istrinya bunuh diri mati. Bisa hidup gak suami itu? Dia telan pil pahit bahwa istrinya mati karena dia. Gimana pun tetap ada cintalah. Segala yang buruk pun akan berakhir. So you better stop now. Dan tidak akan berakhirnya di akhirat. Di hidup ini harus minum pil pahitnya. Jadi membuat kita berpikir ulang. Setiap hal yang kita lakukan, kita tantang lagi. Apa prioritasnya, apa tujuannya. Saya hari ini saya bukannya banyak berpikir. Alkitab ayat ini, ayat 1 sampai ayat tadi yang kita baca sampai ayat 6 ini. Tidak ajarkan kita untuk aku sedih, duduk sendiri, ambil tali, bunuh diri. Talinya putus, ya kan? Terus gimana? Digigit tikus, ya kan? Dan ini kita tidak diajari untuk imannya negatif, tidak diajari untuk termangu dan termenung dan meratapi nasib. No. Setiap kali saya baca pengkhotbah, semangat hidup itu bangkit. Aneh. Setiap kali saya baca pengkhotbah, saya berkata, wow, I ain't got no much time. Aku tidak punya banyak waktu. Makanya orang kalau baca Alkitab jadi bijaksana. Yang muda pun bisa jadi lebih bijaksana daripada profesornya. Orang muda baca Alkitab bisa lebih pintar daripada orang tua yang gak baca Alkitab, tapi bacanya majalah. Saya baca ini, langsung bangkit semangat pelayanan saya. Saya baca pengkhotbah, saya langsung pergi ke anak saya lagi tidur gitu, saya ciumi, saya doakan Yesus. Saya langsung pegang anak saya. 3 anak saya datangin satu-satu pembesukan pendeta papanya. Saya tumpangi tangan dan saya berdoa, Tuhan Yesus, take care anakku. Bukan perpisahan loh ya. Bukan. Saya tidak suka mengasihani diri sendiri seperti sinetron yang suka nangis-nangisan itu. Reality show itu. Saya nggak suka mengasihani. Saya paling nggak suka dengan orang yang mengasihani diri sendiri karena orang itu ditipu setan. Saya orangnya suka ria, suka cita, penuh semangat. Dan aneh, orang seperti saya kok bisa dapat berkat banyak dari pengkhotbah. Karena pengkhotbah tidak melemahkan semangat. Pengkhotbah itu menambah semangat, luar biasa. Inilah the true extra joys. Saya baca pengkhotbah itu langsung. Saya doakan anak saya satu-satu. Tuhan Yesus. Oh, terima kasih pewahyuan bahwa aku tidak bisa selamanya jadi orang tua mereka. Sepandai-pandai aku menjaga mereka, suatu hari tetap Tuhan yang harus jaga mereka. Suatu hari kalau kita semuanya tua, anak kita sudah besar, bisa jadi kita mati, anak kita bangkrut. Kita mati, anak kita di penjara, kena masalah. Sekalipun sudah mati, kita tidak bisa berkata, sudah mati, bye-bye, udah urusanku. Nggak bisa, selama kita hidup, kita masih dihantui dengan suatu pewahyuan, dengan suatu conscience hati nurani, tahu bahwa anak kita akhirnya kita nggak bisa jaga sepenuhnya. Secinta-cinta kita dengan anak kita. Termasuk orang yang nggak cinta dengan keluarganya, selingkuh contohnya, atau meninggalkan keluarganya, kita harus tahu juga, kita nggak bisa selamanya selingkuh, suatu hari kita harus bayar di hidup ini. Hidup ini, belum di akhirat. Please, segala dream, segala mimpi yang bukan dari Tuhan harus seperti balon yang ditusuk dengan jarum. Push. Harus begitu. Supaya apa? Visi dari Tuhan itu bisa turun di hidup kita. Mimpi-mimpi baik, buah pengetahuan pohon yang baik, mimpi-mimpi buruk, yang jelek-jelek semuanya, yang meninggalkan keluarga, yang berbuat dosa, buah pohon pengetahuan yang jahat, semuanya harus diletuskan. Baru kita bisa menerima purpose dari Tuhan, tujuan dari Tuhan. Ini menambah semangat. Saya doakan anak saya, Tuhan Yesus. Lalu kalau saya tahu saya nggak bisa jadi orang tua selamanya, menjaga dia, memastikan selalu kelanggengannya. Lalu apa kontribusi saya sekarang buat anak-anak saya? Uang saya ketika saya baca pengkhotbah, saya tidak menaruh keyakinan bahwa uang saya bisa berbuat banyak buat anak saya nanti. Sebanyak apapun uang saya, Tuhan telah terlebih dahulu mengajarkan saya ketika mencari uang itu untuk takut akan Tuhan. Ada trainingnya, ada bootcampnya Tuhan dalam hidup saya itu yang nggak bisa otomatis anak saya punya sekalipun saya beri semua uangnya, dia nggak tahu jerih payah saya. Dia nggak tahu sepak terjang saya, pembentukan Allah. Dan apa garansinya kalau uang itu sudah jatuh ke tangannya tidak justru membuat dia rusak, membuat dia hancur nanti, membuat dia akhirnya seperti Anggodo dan Anggoro. Everything is possible, my friend. Jadi saya doakan anak saya, Tuhan,
Ketika saya baca pengkhotbah, iman saya tidak terletak lagi pada uang ataupun apa yang saya bisa lakukan secara daging saya. Saya tumpangi tangan dan saya berdoa, Tuhan Yesus Kristus. Saya mulai berdoa syafaat bahasa saya. Tuhan, tanpa mereka tahu ya, pelan-pelan saya berdoa. Aku berdoa, saya mulai doa. Ketika saya baca pengkhotbah, doa saya mengalami terobosan. Saya doakan macam-macam di hidup saya, hidup anak saya. Saya bisa sampai mulai sekarang sudah doakan sampai ke mantu saya nanti. Sebenarnya saya kalau doakan anak saya sampai Tuhan, aku berdoa yang perempuan lain dengan yang laki. Yang saya doakan satu-satu sampai masa depannya, karirnya. Saya berdoa, saya paling takut kalau nanti anak saya suatu hari berkata, aku mencetuskan dirinya sebagai ateis. Bayangin, neraka itu ada. Tiba-tiba kalau anak saya karena nanti pacaran, menikah lalu pindah agama gimana? Kalau cuma pindah agama tok, kalau tidak ada surga dan neraka, saya tenang-tenang aja, gak apa-apa, asal baik semuanya. Tapi kalau memang betul-betul Yesus itu satu-satunya jalan, kalau dia tinggalkan Yesus gimana nih? Saya bisa gak nanti itu kalau saya sudah pergi dulu suatu hari tiba-tiba waktu reuni di surga tidak ada anak saya, di mana? Di neraka. Hidup ini gak pasti. Saya doakan anak saya, Tuhan, aku berdoa suatu hari dia punya hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus. Betul-betul pribadi dengan Tuhan Yesus. Papanya tahu, punya hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus. Gini terus terang menjaganya setiap hari. Sulitnya bukan main, setan itu selalu membuat kita mencobai kita untuk membuat kita keluar dari jalan Tuhan. Betul kan? Apalagi anak kita yang gak tahu apa-apa sekarang. Saya doakan mereka, amin. Tuh hati itu tenang, puas. Besok saya kerja, penuh semangat. Tuhan, satu hari ini aku mau memuliakan namamu, meninggikan namamu. Wow, setiap ketemu orang, saya anggap itu adalah pertemuan mungkin terakhir saya mau memuliakan Tuhan. Ternyata tanpa saya sadari, berkat dari kuburan itu, bukan pergi ke kuburan, dari mikirkan kuburan itu, menjadi rahasia banyak sukses saya terakhir-terakhir ini. Berapa banyak orang yang ketika ketemu sama saya, dia berkata, aku rasa seperti aku sangat dihargai. Orang itu kalau dia itu ada di hidup, tapi tersesat dalam hidup itu kelihatan. Kalau ngomong sama orang itu, gak konsen. Tahu ya? Kayak dia itu, kayak sekarang itu dia itu gak tinggal di sini. Dia itu sepertinya lagi rush atau terburu-buru untuk pergi ke satu tempat yang gak jelas apa yang dia kejar. Naik ke gunung yang tinggi dan lembah yang curam untuk mencari satu damai. Dia kejar dunia. Kelihatan, justru ada banyak hal yang luput dari pandangannya yang dari Tuhan Yesus. Saya heran, hari-hari ini ketika saya diberkati dengan pengkhotbah ini, saya ketemu sama setiap orang itu, setiap orang merasakan betul-betul saya orangkan, bukan berarti dulu saya monyetkan, tapi betul-betul orangkan, dan itu membuat bisnis deal jadi. Kaget saya. Carilah dulu kerajaan surga, kebenarannya semua ditambahkan, itu betul. Bukan semuanya diganti, diberikan, semua ditambahkan. Berarti yang dibutuhkan sudah dikasih dulu, ditambah-tambahkan di atasnya, luar biasa. Berapa banyak orang yang tadi pagi saya lihat ada banyak jemaat baru datang ke sini, ke Mawar Sharon. Saya tidak berani berkata karena saya, tetapi memang Tuhan memakai pertemuan dengan saya itu sebagai permulaan mereka tergabung dengan Mawar Sharon. Mau tahu kenapa? Saya orangkan mereka. Kalau mereka tahu rahasia sebenarnya kenapa? Di antara satu deret orang-orang yang datang ke Mawar Sharon beberapa kebaktian tadi, itu beberapa yang datang ke Mawar Sharon sejak ketemu saya. Padahal sebelumnya mereka sangat dikecewakan oleh hamba-hamba Tuhan. Andai mereka tahu, mereka dengar kebaktian ini, mereka tahu rahasianya adalah ini. So, saya punya satu teologi, prinsip yang saya pegang. Saya praktekkan bukan cuma bisnis, bukan saya tidak mau kotak-kotakan hidup. Hidup bukan kotak-kotak kategori-kategori. Hidup itu one life. This is my life. Bahwa kepada setiap orang saya bertemu, ini rahasianya. Saya anggap itu mungkin pertemuan terakhir. Saya harus memuliakan Tuhan Yesus. Bukan berarti selalu khotbahin orang itu. Tapi saya betul-betul harus membawa nilai plus dalam diri orang itu. Dan tanpa saya sadari, semuanya itu dikembalikan pada saya. Saya kaget hari-hari ini, the fruits of my ministry and work. Buah-buah daripada pekerjaanku. Buah-buah daripada negosiasi. Buah-buah daripada pelayanan. Buah-buah dari bisnis. Buah-buah dari pergaulan. Semuanya hari-hari ini. Akibat saya mengubah dan menambah dari kitab pengkhotbah prinsip hidup saya. Dan hari-hari ini keluarga saya mencapai titik harmonis yang paling indah. Saya tidak minta semua itu. Saya cuma pikirkan kuburan saya. Keluarga saya harmonis.
Saya kalau berantem sama istri saya, kalau contohnya perkara-perkara kecil, nggak jadi. Karena saya tahu suatu hari saya akan, setiap kali saya mau marah sama dia, atau demikian juga dia marah sama saya nggak tahu. Saya lebih sering buat dia mau marah sama saya pasti. Dia orangnya baik, saya kalah baik sama dia. Tapi kalau saya yang terpancing untuk marah perkara yang nggak terlalu penting, nggak terlalu terutama, pemikiran bahwa suatu hari saya dan dia akan dipisahkan oleh maut terlebih dahulu salah satu, pasti membuat saya sekarang seperti 2 minggu lalu saya katakan bahwa masa depan kita harus jadi masa lalu kita. Berarti kita harus bisa melihat kematian kita sekarang waktu kita masih hidup dan bugar dan sehat. Kalau kita melihat kematian kita waktu kita sekarang sudah sekarat, patutlah lihat kematiannya. Tidak akan ada berkat menyertainya, nggak ada kemuliaan. Tapi kalau kita lagi bugar, sehat, no kolesterol, kita lagi kuat-kuatnya, lagi sehat, muda, tidak ada kanker, tidak ada apa-apa, tidak ada sakit penyakit apa-apa. Kita bisa lihat kematian kita. Orang gini mulia. Orang gini tahu bagaimana hidup untuk Tuhan. Ketika saya memikirkan, jikalau today, waktu itu saya lagi terpancing untuk mungkin kita lagi cekcok, perbedaan hari ini, istri saya meninggal dunia. Katakan sekarang saya sudah tua sama dia. Saya pasti kangen dia setiap hari. Dan pada waktu itu saya pasti kalau pergi ke kuburannya untuk memastikan kuburannya terawat dengan baik. Saya pasti ingat hari-hari di mana kita berantem yang tidak perlu saya pasti menyesal. Dan saya pasti kalau bisa membangkitkan orang dari mati, mengembalikan nyawa orang dari mati. Saya kalau bisa negosiasi dengan Tuhan, saya akan ngomong gini, Tuhan, aku janji gak akan pernah marah sama istri saya, mau dia mau gimana pun gak akan marah, asal kembalikan dia, aku kangen dia. Aku kangen dia. Aku janji gak marah seumur hidup. Sisa waktuku dengan dia, kembalikan dia padaku. Dia mau apa kek? Mau pasta giginya dari bawah atau dari tengah? Gak apa-apa. Kalau perlu saya beli pasta gigi setiap hari, setiap pakai buang. Masih banyak pun saya buang. Betul nggak? Orang kalau sudah kehilangan baru turunkan standarnya. Kalau sudah kehilangan baru dia turunkan, dia jadi tolerir. Saya ambil yang di depan itu kuburan itu, saya taruh di tengah-tengah hati saya. Boom! Saya sanggup tolerir sekarang. Ketika saya pikirkan suatu hari, saya mungkin ditinggalkan dulu atau saya yang meninggalkan dia. Kita akan dipisahkan. Saya drop case itu. Amsal berkata, orang yang menyatakan isi hatinya langsung adalah orang yang bodoh. Orang yang menyatakan sakit hatinya langsung adalah orang yang bodoh. Tetapi orang yang menghindari pertengkaran adalah seperti orang yang tidak memulai suatu, seperti keran yang bocor itu. Menutup keran yang bocor, tidak memulai sesuatu yang bocor yang nanti tidak bisa dibendung. Dan hari ini pernikahan saya mengalami masa paling harmonis karena pengkhotbah. Saya dengan anak saya deket-deketnya sekarang karena pengkhotbah. Wow, I'm so excited. Luar biasa. Anda bisa paham ini? Inilah kesempatannya kita. Ambil yang di depan, tarik, bawa ke sini. Tidak ada masa depan buat kita. Tidak ada yang baru. Mati pun tidak baru. Kalau nggak percaya, tanya itu loh, sinetron apa itu yang ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Hari ini, Philip yang Anda lihat, mati. Saya nanti itu cuma badan saya masuk coffin. Masuk ke, apa namanya coffin itu apa? Peti mati. Saya sudah bawa kematian itu ke sekarang. Saya sudah bawa kematian itu sekarang. Bisakah kita hidup seperti ini? Sulit ya, kadang-kadang sulit dicerna ya. Ya makanya harus beli CD-nya. Ayat 7. Suatu pemerasan membodohkan orang berhikmat dan uang suap merusakkan hati. Gampang ayat 7 itu. Karena kita hidup demikian rupa. Kita sudah hidup dalam kematian kita sekarang. Oke? Jangan cari shortcut yang gampang dalam segala sesuatu. Jangan cari jalan pintas. Ayat 7 itu jalan pintas. Bukan cuma bicara soal, saya tidak mau terlalu banyak soal tentang suap menyuap. Nanti mungkin di Business Breakthrough atau di Summit saya akan jelaskan. Ayat 8. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Ayat 8.
Karena kita itu sudah hidup dalam kematian kita sekarang. Itulah permulaan hikmat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu tidak bisa terjadi di hati manusia kecuali dia ngakui dulu bahwa dia akan mati dan kapanpun bisa. Kalau gitu dia tidak akan takut sama Tuhan. Sebenarnya kalau manusia tidak bisa mati, dia tidak perlu Tuhan. Itu aja lah. Jadi kalau saya berikan penjelasan lebih jelasnya, permulaan hikmat takut akan Tuhan itu artinya permulaan hikmat adalah lu dan aku akan mati. Tahu itu dulu. Lihat, orang tidak akan terima Tuhan kalau dia tidak tahu dia akan mati. Dan puji Tuhan, kita menerima Tuhan. Banyak orang menerima. Kenapa banyak orang menerima Tuhan sebelum dia mati? Ketika dia sekarat didoakan. Banyak kesaksian gitu. Omku tidak pernah keras itu, tidak mau ke gereja. Tapi ketika dia sekarat hari-hari terakhir sebelum dia mati, saya layani, doakan, saya baptiskan. Saya baptis dia di rumah sakit katanya. Dia akhirnya mau terima Tuhan. Tidak terlalu mulia lah ya. Ada sisa-sisa. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Tahu dia akan mati. Tapi kasihanlah orang yang permulaan hikmatnya sudah telat. Dia sudah mau mati. Lebih baik kita ini loh, memulai hikmatnya betul-betul masih jauh dari mati. Kita yang muda-muda, masih segar, sehat. Kalau tidak ada perkecualian, kita masih hidup lama. Kalau segala sesuatu berjalan dengan normal. Berbahagialah orang yang permulaan hikmatnya sungguh-sungguh mula-mula. Ngerti nggak? Nggak telat-telat nanti. Karena kita masih bisa mencicipi banyak berkat. Kalau kita hidup di dalam kematian kita sekarang, maka ayat 8 ini akan berarti sekali. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya, maksudnya seperti ini. Maka kita akan mulai tanya sama Tuhan, apa visi hidup kita sesungguhnya? Apa visi bekerja sesungguhnya? Karena kita menyadari hidup ini pendek dan setiap waktu bisa berhenti, maka kita tidak bisa punya banyak visi dan sia-siakan hidup. Just have one vision in your life is enough. Sebab akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya itu berarti kita tidak boleh asal punya visi. Visi itu tidak akan kelar dan digenapi. Saudara punya visi di hidup ini resikonya tinggi. Lebih resiko daripada stok, lebih resiko daripada forex. Tahu kenapa? Resiko daripada punya visi di hidup ini adalah sang visioner yang memiliki visi tersebut. Tujuan itu akan setiap saat bisa terjadi sesuatu di dalam kehidupannya. Dia tidak bisa menyelesaikan visinya. Dia tidak bisa menyelesaikan visinya. Karena gangguannya banyak. Manusia hidup itu semuanya. Seharusnya kalau kita naik pesawat, kadang-kadang kalau kita bawa buah mangga 1 dus, lalu pramugarinya yang check-in, staf pesawat airline selalu kasih stiker, bukan? Tulisnya fragile. Fragile. Kita kira enak gile ya. Fragile, fragile. Kenapa kok ditempelkan ke mangganya? Nanti kalau penyok, jangan salahin airlines, Anda sudah tanda tangan. Saya beritahu, seharusnya setiap penumpang ditempel di dahinya fragile. Kita lebih fragile dari mangga, saudara. Mangga jatuh dimakan, kita jatuh langsung patah, terus mati. Berapa banyak orang jatuh di kamar mandi mati? Kita lebih fragile. Karena kita fragile seperti ini, jangan sia-siakan hidup baik yang muda maupun tua. Karena kita fragile, janganlah kita itu punya banyak visi di hidup ini. Miliki satu visi, Anda punya satu pekerjaan, miliki visi Tuhan dengan pekerjaan itu. Selesaikan. Sebab visi itu bisa saja nggak selesai di dalam hidup Anda. Kenalilah panggilanmu. Sembari bekerja, pelayananlah kalau bisa. Bangun visimu tuh yang komplit. Kehidupan rohani disertai diimbangi dengan kehidupan karir. Bangunlah. Miliki visi lewat pekerjaanmu. Kau jadi berkat. Sederhana mungkin. Tetapi sungguh-sungguhlah di dalamnya. Sebab ada waktunya kita nggak akan bisa bekerja lagi. Saya baru layani orang yang baru bekerja sukses, tangga, karirnya naik. Sekarang dalam sekejap ditemukan kanker. Dia cek ditemukan, dalam sekejap kurus hilang sekian kilo. Sekarang tidak bisa masuk kantor sama sekali. Saudara, orang kadang-kadang hidup kelihatannya nggak adil. Orang ini baik loh. Orang ini baik, dibantu banyak orang. Orang baik aja banyak yang nggak bisa selesaikan visinya.
Saya sebut visinya berhenti di tengah kecuali Tuhan intervensi sembuhkan dia. Maka saya sebut visinya tidak jadi buat keluarganya. Padahal baru bangun rumah baru. Visi untuk keluarganya juga gak jadi. Kalau beliau meninggal dunia, anaknya masih sudah mulai besar SMP, tapi kan masih kecil. Saudara jangan merasa Anda dan saya itu sangat-sangat menter dan kebal. Buah mangga jatuh masih bisa dimakan, kita jatuh langsung mati. Terbengkalai semua investasimu. Terbengkalai semua keluarga yang masih muda sekarang, takutlah akan Tuhan. You never know. Orang sakit gampang mati, orang sehat juga gampang mati. Saudara-saudara perhatikan satu hal. Karena itu kalau kita memiliki visi, pelihara dengan sungguh-sungguh. Kalau kita punya pekerjaan yang baik, bersyukurlah dengan sungguh-sungguh. Jangan cuma diukur dari sisi gajinya. Minta berkat Tuhan dengan gaji itu. Minta supaya Tuhan cukupkan. Supaya kita tidak bocornya di medical bill. Supaya kita tidak bocornya di dalam bil-bil yang lain. Saudara-saudara, keep baik-baik. Minta bebas dari perampokan, pencurian rumahnya. Supaya kita tidak bocornya di halal seperti itu. Kalau kita itu punya pekerjaan yang baik, pelihara, atau keluarga yang baik, pelihara seperti biji matamu, jangan main-main. Siapa tahu hari ini kita coba-coba dosa besok sesuatu terjadi sama kita. Setelah kita berdosa, kita tidak bisa kembali memperbaiki kesalahan itu. Hiduplah takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat pengkhotbah. Kalau kita punya pelayanan, jangan mengeluh sana sini. Masih bisa melayani Tuhan di sebuah gereja yang gak sempurna. Pelihara visi pelayananmu. Masih bisa punya visi pelayanan itu, pelihara seperti biji matamu. Jangan lepaskan, do not let go. Anda punya keluarga masih muda, sayangi istrimu, sayangi suamimu, sayangi anak-anakmu. Jangan cekcok perkara yang tidak perlu. Ya perlu sih, tapi bukan terutama. Sayangi, spend time dengan mereka. Amin saudara-saudara. Sejak saya baca pengkhotbah ini, saya lebih banyak spend time dengan bayi saya umur 8 bulan. Bayi saya, kadang-kadang sebagai cowok yang bekerja berkarir, saya tidak terlalu telaten dengan bayi. Saya itu kepingin sulap dia, langsung sebesar 4 tahun, 5 tahun bisa sama saya mainnya fisik. Bayi mainnya gak jelas. Ilernya keluar kan, liurnya keluar, lalu ke sana, lihat ke sana, ke sini. Saya gak personal, saya itu orangnya personal. Saya kadang-kadang pikir antara 4 tahun lah nanti saya bisa lebih dekat sama dia, gak telat. Gak kerasa dia cepat sekali gedenya. Tuhan ingatkan saya, kalau aku berimu keluarga, setidak ada artinya ngomong sama anak kecil, bayi pun, itu berharga. Sebab mungkin juga, sekalipun kamu pendeta, tidak kecuali, mungkin juga besok kau tidak bisa bicara dan diselang. Engkau lihat bayimu, pengen pegang dia. Pengen peluk dia, gak bisa, gendong dia gak bisa. Dan pada saat itu kau baru belajar hikmat. Hikmat akan masuk ke hatimu. Tapi hidupmu sudah telat untuk diberkati oleh hikmatmu itu. Iya Tuhan, saya langsung gendong bayi saya. Dia ngomong sama saya, saya ngomong sama dia, Allah. Saya bicara sama dia tadi sebelum datang ke sini. Kita berkomunikasi 2 arah. Tapi kalau keluar liur cuman dia, saya nggak ikut-ikut. Aneh. Saudara, saya khotbah saya ini tidak akan membuat hidup Anda berubah gimana. Sungguh, percaya saya. Tapi membuat hati Anda berubah. Sungguh. Anda keluar dari ruangan ini, kalau Anda terima apa yang saya khotbahkan ini, dari Roh Kudus Anda terima betul-betul. Anda keluar dari sini, Anda akan melihat anak, istri, pekerjaan Anda semuanya dengan kacamata yang berbeda dan warnanya berbeda. Beda semuanya. Saya itu bukan khotbah telinga Anda, tahukah Anda? Hikmat yang benar ini, dari pasal 7 ini saya khotbahi mata Anda. Tahukah Anda? Saya sedang khotbahi mata saudara. Sekarang ini. Untuk melihatnya dengan berbeda. Visi itu tanpa hikmat tidak akan menjadi unfinished project. Unfinished goals and project. Karena itu kita punya visi. Kalau kita tidak punya hikmatnya pengkhotbah ini. Lihat ya, visi kita gak akan jadi. Setengah jadi. Atau kalau jadi, susah payah mengikutinya. Ngerti gak?
Ada orang yang visi pekerjaannya jadi dengan mengorbankan keluarganya. Dan itu bukan kehendak Tuhan. Vision without wisdom will end up in unfinished project, unfinished goals. Or finished goals at the sacrifice of others. Visi tanpa hikmat akan berakhir sebagai proyek dan goal yang tidak selesai. Atau kalau selesai pun dengan mengorbankan hal-hal yang tidak seharusnya. Tidak perlu dikorbankan. Sebab Tuhan sanggup memberkati kedua-duanya atau kelima-limanya yang kau pegang. Sebenarnya konsep yin yang itu meniru firman Tuhan. Tuhan ajari kita balance di atas fondasi takut akan Tuhan. Dengan kata lain, di atas fondasi kematianmu. Hiduplah dalam kematianmu. Ini kata-kata harus Anda resapi. You have to live as if you're already dead. Hiduplah dalam kematianmu. Baru ada berkat Tuhan mengalir. Amin. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Gampang bahasa saya, hidup dalam kematianmu. Lihatlah kuburanmu. Ayat 9, jangan lekas marah dalam hati karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Nah, marah pun akan didikte dengan hikmat ini. Kalau kita berhikmat seperti yang pengkhotbah katakan ini, percayalah saudara, problema amarah saudara akan berkurang banyak. Karena kita sanggup reason atau kita sanggup berpikir. Firman Tuhan ini hebat, dia bukan cuma menjamah hati. Sudah waktunya jemaat saya ajak berpikir dalam firman Allah seperti ini. Tahukah saudara, kadang-kadang kegagalan kita dalam hidup ini dan menguasai diri adalah karena kita tidak berpikir sesuai firman Allah. Masalahnya bukan hati kita nggak cinta Tuhan. Masalahnya kita butuh hikmat. Yakobus berkata kalau ada orang kurang hikmat, hendaklah dia minta hikmat. Ya kan? Dengan Tuhan tidak akan mengungkit-ungkit dia. Kadang-kadang kita malas berpikir atau kita tidak tahu bagaimana berpikir. Saudara-saudara, masalah amarah kita akan sangat drop dengan luar biasa. Karena Tuhan akan mengajarkan kita berpikir sesuai dengan firman Allah. Ayat 10, jangan mengatakan mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang. Karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Jangan pernah berkata dulu lebih baik dari sekarang. Kenapa dulu lebih baik dari sekarang? Kenapa dulu lebih baik dari sekarang? Kalau kita tidak bisa hidup dalam kematian kita akan selalu lihat ke belakang. Saya barusan melayani sepasang suami istri yang berantem terus. Baru tidak lama. Ceritanya adalah sang suami tidak setia, gitulah ya. Sang istri sekali aja nggak setia, tapi sang istri tidak bisa mengampuninya hingga hari ini. Sang suaminya sudah tobat total. Orang lihat aja sudah langsung lihat, kasihan sekali dia tobat total betul. Tapi sang istri terus ungkit, sudah mungkin bertahun-tahun begini. Mungkin bertahun-tahun. Mereka itu berantem seolah-olah bisa hidup selamanya, bersama-sama selamanya. Pengampunan jadi make sense kalau kita itu bisa lihat kematian kita. Saya melayani seorang oma-oma yang tidak bisa ampuni suaminya. Namanya Oma Ridbrook. Waktu sudah meninggal dunia karena saya berani berkata. Dan dia orang di Kanada. Suaminya menyeleweng dengan satu orang di gereja. Karena itu dia tidak mau datang ke gereja. Dan suaminya itu mohon maaf dan setia sama dia, hidup seumur hidup, sisa tahun-tahun ke depan hidup sama dia. Sampai terakhir dia sebelum mati, dia bilang sama istrinya, honey please forgive me. Istrinya berkata, no. Orang Belanda kan, nee, Sonder ngomong, nee. Sonder itu enggak usah ngomong, nee. Ya kan? Vervelen ye. Lalu meninggal. Si Oma Ridbrook seumur hidup enggak bisa mengampuni. Saya layani dia sampai dia meninggal dunia. Bertahun-tahun kemudian. Saya layani dia soal pengampunan. Pengampunan jadi make sense karena suami istri apapun salahnya. Selama dia sudah bertobat, ampuni. Sebab toh Anda tidak bisa hidup bersama-sama selamanya. Dia bukan Tuhan. Istrinya ini tidak bisa ampuni. Terus-menerusan. Terus ke belakang terus. Biasanya istri seperti ini kalau akhirnya. Lain cerita kalau suaminya mempermainkan. Dan dia terus saja tidak setia. Nah, kita tidak bicara pengampunan dulu. Kita bicara pertobatan. Tapi kalau sudah betul-betul tobat total. Si istri ini tidak mau ampuni. Lihat ya, orang seperti ini akan menyesal total ketika mereka terpisah oleh maut. Kenapa harus begitu? Saya beritahu sama dia, suatu hari toh kalian akan berpisah.
ampuni dia. Pengampunan jadi make sense, masuk akal. Kalau kita bisa melihat kematian kita, pengampunan jadi make sense, jadi masuk akal. Saya beritahu sama dia, sehingga orang untuk ngampun itu lebih punya kekuatan dalam Tuhan. Sehingga berkat Tuhan bisa mengalir dalam kehidupan orang ini. Jangan lihat ke belakang lagi, saya beritahu. Dia lakukan sekali, Anda ingati terus menerus. Suatu hari itu akan mati. Ampuni, hargai sisa hidup yang ada. Hikmat adalah sama baiknya dengan warisan dan merupakan suatu keuntungan bagi orang yang melihat matahari. Karena perlindungan hikmat adalah perlindungan uang. Perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang. Dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Saya katakan ini amin buat saudara, supaya apa yang saya sampaikan ini memelihara hidup saudara. Perhatikanlah pekerjaan Allah. Siapa dapat meluruskan apa yang dibengkokkannya? Pada hari mujur bergembiralah. Tapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Saudara, ingat satu hal, saya tidak ajarkan pikiran negatif. Saya ini sekarang punya hidup caranya begini, untuk saya itu bisa setiap keputusan saya itu wise, bijaksana. Kalau saya mengalami suatu kesenangan di dunia, saya tidak terlalu over senang sampai lupa diri, lupa Tuhan. Saya itu ajarkan diri saya sendiri itu moderat. Saya hanya senang luar biasa, meluap-luap, itu karena Tuhan. Saya ajari hati saya itu untuk hati-hati, karena hati kita ini adiktif. Hidup di dunia ini adiktif sekali, mudah addicted, mudah untuk kecanduan dengan sesuatu. Jadi kalau saya ngalami sesuatu ya, kalau orang memberi saya sesuatu, saya senang. Atau kita bisa pergi ke satu tempat, saya senang. Itu saya senangnya moderat. Meskipun kadang-kadang kalau itu sesuatu yang betul-betul saya senangi, kadang-kadang saya itu mau meledak-ledak. Wah! Senang sekali. Itu saya tahan diri. Ya senang-senang, tapi selalu berakhir dalam doa. Saya selalu gitu, itu kebiasaan saya. Saya bilang, aku berikan ucapan syukur kepadamu untuk berkat ini. Thank you ya Tuhan. Tapi Tuhan selalu ingat ini. Saya selalu doa ini. Andai kata Anda bisa punya kuping mendengar doa saya, Anda akan selalu sering dengar kata-kata ini. Di akhir semua kesenangan, saya selalu berkata, tapi jagai hatiku selalu ya Tuhan. Saya selalu ngomong ini. Dan kalau saya mengalami masalah, banyak masalah yang saya alami. Keuangan bisa, masalah yang lain bisa, aniaya bisa, ancaman bisa, saya alami. Setiap permasalahan datang, saya tidak mau terlalu down. Saya tidak mau sampai nggak bisa makan, nggak bisa mikir, nggak bisa mainan sama anak saya, keluarga saya nggak mau. Permasalahan yang paling parah pun, saya harus moderat. Saya berkata, saya serahkan kepadamu, saya akan usahakan yang terbaik, jagai hatiku ya Tuhan. Sebab setiap hari yang baik, selalu akan ada disusul hari yang jahat. Ingat itu, dalam hidupmu juga akan. Tujuan Tuhan mengizinkan semuanya ini bukan karena Tuhan jahat. Supaya manusia selalu bergantung pada Tuhan. Jadi kalau kita punya rumah, senang banget. Wah, saya tahun ini punya rumah baru, punya mobil baru. Ketika saya dapat mobil baru, saya senang itu. Saya jaga-jaga hati sedikit. Kalau hati ini lost control, perlukah Tuhan itu izinkan sesuatu yang buruk terjadi supaya kita itu kembali bergantung dengan Dia? Anda mau dapat 5 miliar pun, jangan senangnya keterlaluan. Orang dunia senang gitu langsung mabuk-mabukan. Cerita di koran ada orang yang dapat lotre dadaan, mereka mau pesta pora habis-habisan. Kalau saya dapat 108 miliar, seperti orang yang di koran dikatakan 7 orang masing-masing dapat 108 miliar, saya akan menahan diri dulu. Saya akan ketawa senang, senang lah. Kalau nggak senang nggak mungkin lah. Nggak percaya, kasih saya coba. Tapi saya tidak akan tergila-gila. Saya akan berdoa. Penguasaan diri itu penting untuk membuat keputusan next berikutnya yang baik. Sebab setiap hari yang baik, kalau lost penguasaan dirinya, bisa jadi kejatuhan kita besok. Tapi setiap masalah juga berarti ada jalan keluarnya. Katakan amin. Ya, ayat 16 dan 17. Janganlah terlalu saleh. Janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Ini loh maksudnya. Mengapa engkau akan membinasakan dirimu sendiri? Jangan terlalu fasik, jangan bodoh. Mengapa engkau mati sebelum waktumu? Ayat 16 dan 17 ini dan 18 adalah baik jikalau engkau memegang yang satu dan juga tidak melepaskan yang lain. Karena orang yang takut akan Allah luput dari kedua-duanya. Saya nggak mau over dengan hal-hal yang menyenangkan di dunia. Saya tidak mau over dengan hal-hal yang menyedihkan di dunia. Kalau saya senang, saya siap-siap. Hati saya bisa naik ke ketinggian tinggi. Saya jangan mau terlalu nyaman di atasnya. Sebab besok mungkin Tuhan suruh saya diving, menyelam ke sebuah laut yang dalam. Saya punya seorang teman di Kanada. Dia habis menyelam. Keesokan berapa hari kemudian dia naik gunung tinggi. Kanada gunungnya tinggi-tinggi. Dia mati.
Orang tidak bisa handle depth and altitude. Sekaligus jantungnya tidak kuat. Saya tidak tahu gimana penjelasannya medisnya. Dia mati, pokoknya teman saya itu mati. Di Kanada, orang bule. Saudara-saudara, hati kita harus kita latih. Up or down, I'm ready. We never know. Jangan bersembunyi di balik profesi kita. Saya pendeta. Mujizat, jangan ngomong sama saya. Saya lebih lihat mujizat lebih banyak daripada Anda. Bukan sombongan ini. Tapi saya mau menjadi kesaksian buat hidup Anda. Mendengar suara Tuhan, mendekat sama Tuhan. Orang bilang saya orangnya dekat banget sama Tuhan. Justru orang kalau dekat sama Tuhan itu tidak punya rasa aman palsu. Ini loh tandanya kalau orang itu dekat sama Tuhan itu jadi realistis. Iman, jangan bilang soal iman. Imanku teguh. Imanku teguh. Saya bisa panco dengan iman siapapun di dalam gedung ini. Dan saya pasti tidak berakhir tergeletak iman saya. Saya dekat sama Tuhan. Tidak mengaku-ngaku. Biar Tuhan yang ngaku apakah saya betul dekat sama Tuhan atau enggak. Tapi membuat saya justru jadi bijaksana. Ajar aku Tuhan hidup dalam menghitung hari-hari. Amin saudara. Ini loh yang dimaksud jangan terlalu saleh, jangan terlalu fasik. Tapi ini yang harus kita kejar. Perhatikan ini. Loh gitu kan enggak enak. Kita seneng enggak bisa plong, enggak bisa tidak bisa full. Sedangkan Mbah Surip I love you full. Ya betul langsung mati kan. Kita tidak bisa full, sedih juga nggak bisa full. Hidup gitu tuh enak. Kenapa? Kita selalu tidak hilang visi tujuan kita. Kalau saya senang, saya selalu masih bisa mikir bagaimana bahagiakan orang. Kalau saya sedih, saya masih bisa mikir gimana melayani orang. Dan hidup saya tuh selalu di depan tuh ada satu wortel, namanya purpose. Dan saya rencana untuk hidup mengejar wortel itu hari per hari. Hidup itu sementara soalnya. Saya ajarkan sesuatu kepada Anda. Sebab banyak masalah kita itu adalah ketika kita diberkati, kita langsung hilang. Ketika dalam masalah, dengar saudara, orang Kristen itu warna aslinya gimana itu kelihatan waktu dia dalam masalah. Bagi saya, masalah adalah kesempatan untuk mengenal Tuhan dengan cara yang saya belum pernah kenal sebelumnya. Benar, saya nggak suka masalah. Terus terang kalau saya disuruh izinkan masalah atau berkat, saya mau berkat. Tapi masalah itu pun blessing in disguise. Berkat dibalik samaran. Berkat yang tersamar maksudnya. Masalah itu berkat yang tersamar. Gini, setuju nggak? Jikalau kita belajar lebih banyak siapa itu Tuhan di hidup kita lewat masalah daripada lewat berkat. Saya setuju dengan itu. I learn more through difficult times. Saya belajar lebih banyak tentang Tuhan di masa-masa sulit lebih daripada ketika saya senang. Jadi bagi saya masalah bukan sesuatu yang saya nanti-nantikan. Saya jujur, saya tidak munafik. Tapi kalau masalah datang, teologi saya jelas. Saya akan pakai kesempatan ini bukan untuk menghancurkan saya. Kadang-kadang masalah kalau datang, kalau biasa-biasa gampang. Tapi kalau masalah yang disebut masalah, itu begitu salahnya. Sampai betul-betul saya rasa ini nggak mungkin saya bisa menang. Nah itu baru masalah sesungguhnya. Dan itu yang paling bagus untuk kenal Tuhan. Suatu hari saya dapat ayat firman Tuhan. You are my hiding place. Tuhan adalah tempat persembunyianku. Saya tulis di agenda saya. Ketika saya dapat ayat itu, saya langsung tahu sebentar lagi kelihatannya saya akan ada masalah. Sebab kita tidak bisa menyebut Tuhan my hiding place kalau kita lagi bahagia. Nggak bisa. Sungguhan nggak bisa. Kalau kita bahagia, dia menjadi you are the source of reason of my joy. Tapi saya bisa kenal dia adalah persembunyian adalah kalau Tuhan berkata, aku adalah tempat persembunyianmu, berarti saya harus bersembunyi dari sesuatu atau seseorang. Berarti ada orang yang akan menyerang saya atau masalah yang menyerang saya. Sungguhan ternyata firman Tuhan sudah mempersiapkan hati saya. Saya dapat masalah. Waktu setelah mendapat ayat itu, saya dapat beberapa ancaman. Saya tidak perlu cerita panjang lebar. Kadang-kadang kita ini pendeta-pendeta menjadi figur, tidak semua pendeta, tapi figur-figur yang menyolok. Itu kadang-kadang kita terima ancaman. Saudara tahu nggak? Saya dari waktu ke waktu terima ancaman-ancaman dalam bentuk yang berbeda-beda, kreatif. Setan pun kreatif. Tapi ketika saya tidak tahan itu, saya berkata, Tuhan, you are my hiding place. Masalah itu selesai dengan sendirinya. Lewat, saya tidak tahu selesai enggak, pokoknya lewat. Tapi satu hal yang berubah, setiap ada masalah, saya jadi semakin kenal Tuhan. Jadi saudara-saudara, kalau Anda senang, siap-siap menghadapi masalah. Kalau Anda menghadapi masalah, siap-siap senang. Saya selalu punya prinsip, tomorrow I'll smile again.
Saya selalu punya prinsip, tomorrow I'll smile again. Oh yes, and today I smile kan. Saya baru-baru aja tidak lama ini mendapat ancaman inilah, itulah. I smile today. Haleluya. Puji Tuhan. Amin saudara. Kita lihat sekarang kepada pengejaran hikmat yang mengecewakan, judul itu. Saya baca satu dua ayat, lalu kita akan berdoa. Kesemuanya ini telah kuuji untuk mencapai hikmat, kataku, aku hendak memperoleh hikmat, tapi hikmat itu jauh daripadaku. Apa yang ada itu jauh dan dalam, sangat dalam, siapa yang dapat menemukannya? Aku tujukan perhatianku untuk memahami, menyelidiki, mencari hikmat dan kesimpulan, serta untuk mengetahui bahwa kefasikan itu kebodohan, kebebalan itu kegilaan, dan aku menemukan sesuatu yang lebih pahit daripada maut. Ya kan? Perempuan yang adalah jala, yang hatinya adalah jerat, dan tangannya adalah belenggu. Orang yang dikenan Allah terhindar daripadanya, tapi orang yang berdosa ditangkapnya. Ya. Kita lihat sekarang ayat yang ke-29, lalu saya jelaskan. Perikop pengejaran hikmat yang mengecewakan ini bicara soal apa? Lihatlah, hanya ini yang kudapati, bahwa Allah telah menjadikan manusia yang jujur, tapi mereka mencari banyak dalih. Pengejaran hikmat yang mengecewakan sini tidak sama dengan hikmat yang disebut sebagai takut akan Tuhan. Ini adalah counterfeit wisdom, hikmat palsu di dalam kepala kita. Pengejaran hikmat yang mengecewakan yang seperti apa yang disebut hikmat palsu ini? Saya sebut namanya sebagai perfectionism. Apa? Perfeksionis. Di dalam kepala kita, iblis sudah menanamkan lewat sistem dunia, perfeksionis adalah hikmat. Semuanya ini telah kuuji mencapai hikmat, tapi hikmat itu jauh daripadaku. Saudara-saudara, Tuhan ajarkan kepada kita hikmat terakhir yang saya mau bagikan di kebaktian ini adalah belajarlah cuek untuk hal-hal yang tidak seberapa penting. Belajarlah cuek untuk hal-hal yang tidak seberapa penting. Karena di dalam kita, orang yang bisa cuek untuk perkara-perkara yang kurang penting, bisa fokus ke perkara yang terutama. Orang yang bisa cuek untuk perkara-perkara yang kurang penting, bisa melihat Tuhan di dalam pekerjaannya. Belajar cuek. Perfeksionisme mengajarkan kita tidak cuek. Pernahkah saudara stres? Stres bukan bagian kehidupan dan janji Kristus untuk orang Kristen. Pernahkah Anda stres pikiri orang lain pikir apa tentang Anda? Itu menghalangi segala berkat sosial yang Allah mau berikan. Sebenarnya dalam kehidupan beberapa orang Allah mau memberikan banyak teman. Tapi ada orang-orang yang withdraw, yang menarik dirinya. Karena dia pikirkan hal-hal yang tidak penting. Di dalam dirinya masih ada counterfeit wisdom. Dia bilang lebih baik aku begini. Aku tidak pelayanan lebih baik. Tidak menonjolkan diri lebih baik. Ketakutan-ketakutan itu menghalangi potensi kita. Banyak di antara kita itu mendengar suara-suara perfeksionisme di dalam diri kita. Saya jadi orang belajar cuek saudara. Benar. Saya belajar cuek, orang pikir apa sama saya. Selama saya bisa menguji apa yang saya lakukan itu betul-betul secara berdoa, saya tahu itu kehendak Allah. Saya percayakan dalam persekutuan saya dengan Tuhan Yesus tidak akan sia-sia. Salah satunya perkara yang harus kita cuekkan adalah kata orang. Di ayat yang ke-21, saya tadi memang mau lompati itu untuk jadi ayat terakhir. Juga janganlah memperhatikan segala perkataan yang diucapkan orang, supaya engkau tidak mendengar pelayanmu mengutuki engkau. Karena hatimu tahu bahwa engkau juga telah kerap kali mengutuki orang-orang lain. Benar, dengarkan baik-baik begini. Tidak pernah sebagai pengkhotbah, contohnya saya kasih satu ilustrasi terakhir. Saya kalau buat satu angket di antara Anda sekarang, pengkhotbah mana yang paling favorit bagi Anda selama di Mawar Syaron? Ini angket bodoh kalau sampai kita buat. Saya yakin banyak pasti akan vote saya. Pertanyaannya adalah kenapa ini adalah angket bodoh? Karena kalau saya yang juga ngecek angket itu, apalagi kalau Anda tulis nama, masalahnya bukan kepada orang yang vote saya, tapi orang yang vote bukan vote saya. Dan kebetulan kalau orang itu saya kenal dekat. Katakan Pak Adrian contohnya. Dia berkata, saya suka pendeta A, bukan saya.
Kadang-kadang perlu ya, kita nggak perlu tahu apa diisi hati orang itu, kadang-kadang nggak terlalu perlu tahu. Supaya bisa mengasihi orang lebih objektif. Nanti minggu depannya kalau saya tahu Pak Adrian Sarwono, favorit preachernya ini bukan saya. Minggu depan waktu saya senyum sama dia, sedewasa-dewasa rohani, kita nih punya feeling. Nothing more than feeling katanya dunia. Kita nih punya feeling, pasti ada feeling kita terluka, itu pasti. Dan ketika ketemu, pasti saya tidak bisa seleluasa, pasti saya kikuk dan kaku. Jadi kadang-kadang ada hal-hal yang memang di hidup ini harus dicuekin karena hidup ini sementara. Dan ada hal-hal yang penting tapi nggak sepenting itu. Itu kadang-kadang harus dilewatkan, dicuekan. Berapa banyak di antara kita memikul beban yang tidak disuruh Tuhan kita pikul hari ini. Itulah alasannya kenapa Allah tidak bisa memberkati finansilmu. Itulah alasan kenapa kreativitas tidak muncul di dalam dirimu. Itulah alasannya kenapa ada beberapa orang takut pelayanan. Itulah alasan beberapa orang takut sama pendeta. Itulah alasan beberapa orang takut berfellowship, bersekutu. Itulah alasan kenapa beberapa orang, banyaklah, saya tidak bisa ceritakan satu-satu. Saudara, ada hal-hal di hidup ini yang kita tidak boleh lakukan. Sekalipun kalau kita lakukan tidak dosa. Segalanya halal tapi tidak semuanya berguna. Tapi kalau kita lakukan sangat tidak berguna untuk kita. Bayangin kalau saya ceritakan dengan ilustrasi angket tadi, lalu saya ketemu dengan beberapa orang yang saya kenal ternyata tidak vote saya. Bisa bayangin nggak? Saya tidak pernah khotbah itu cari nama, tapi gimana pun pasti perasaan itu pasti terganggu. Sebagai pendeta, saya telah setkan, saudara, karir saya boleh dikatakan baru, but my career is smart. Saya cerdas karir saya. Dari awal saya jadi pendeta. Kalau itu jalur karir saya tentukan dulu the don'ts and the do's. Apa yang boleh, apa yang tidak, itu saya sudah tentukan sebelum saya jadi besar. Tapi banyak kita tidak punya persiapan dalam hidup. Saya tentukan dulu the don'ts, saya cuekkan ini. Dan itu. Yang saya tahu adalah kalau saya berkhotbah ini kehendak Allah, saya rest in peace. Kayak orang mati aja. Iya, saya rest in peace in my heart. Saya istirahat dengan tenang dan damai di hati saya, mengetahui bahwa yang kulakukan ini yang terbaik. Ada jalurnya semuanya. Yang pasti hal-hal tertentu saya cuekkan. Hidupku terlalu sementara. Ada banyak hal yang terutama di hidup ini yang dari Tuhan. Tak bisa punya waktu sama sekali. Seperti dikatakan, lihat ini firman Tuhan, waktu habis. Ada waktunya di mana nanti perkataannya bukan firman Tuhan waktu habis. Philip, hidupmu habis. Please jangan care terlalu banyak di hidup ini. Anda mau care, tulis prioritasnya. Setelah selesai. 1, tulis prioritasnya. Lalu saya selesai. Melaksanakan firman Tuhan. Itu care kita. 2, mengasihi keluarga kita. 3, mengasihi gereja kita. Ya, keluarga kita, mengasihi gereja kita. Dan mengasihi pekerjaan kita. Sudah, Anda care ini aja, cuekkan yang lainnya. Amin, saudara. Tidak ada di dalamnya mengasihi nama sendiri kan? Nah, ada. Makanya setelah selesai khotbah ini, saya tidak akan pernah buat angket itu. Tahu kenapa? Saya mau fokus untuk keluar pewahyuan baru untuk Anda, tanpa tahu Anda sebenarnya suka enggak khotbah saya hari ini. Sebab bagi saya cari pertumbuhan. Ini yang saya cari dalam pelayanan. Saya cari orang yang berubah lewat khotbah ini. And I rest in peace. Amin. Bagaimana dengan Anda? Semoga ini menjadi inspirasi buat Anda. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Mari kita semua bangkit berdiri. Praise the Lord. Haleluya. Haleluya. Nyanyikan lagu ini sekali. Yang terutama dalam hidup ini. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama yang terutama di dalam hidup ini. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama
saya mau cinta